Selamat pagi buat anak-anakku sekalian, anak-anak Bapak. Hari ini kita kembali belajar. 1 bulan lebih kita sudah libur, menyambut puasa dan menyambut lebaran. Nah, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam tentang sistem ekspresi pada manusia. Dimana tujuan daripada pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi organ sistem ekspresi, menjelaskan proses struktur dan fungsi organ ekspresi, dan menjelaskan proses pengeluaran sisa. Sebelum kita mengerti ya anak sekalian, lupa like, kemudian share dan subscribe channel struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Ada 4 organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama ginjal, fungsi sebagai pengeluaran urin, dan yang kedua kulit, berfungsi sebagai tempat pengeluaran keringat, dan yang ketiga hati, berfungsi sebagai pengeluaran cairan empedu, yang keempat yaitu paru-paru, berfungsi sebagai pengeluaran CO2 atau karbon dioksida, dan H2O atau buang air. Pada pembahasan kita yaitu yang ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang. Bentuknya mirip seperti kacang merah. Tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Nah, struktur ginjal terdapat 3 bagian, yaitu korteks atau kulit ginjal, medula sumsum ginjal, dan pelvis rongga ginjal. Ada 6 unit terkecil penyusun ginjal atau disebut dengan nefron. Yang pertama glomerulus, yang kedua kapsula Bowman, yang ketiga tubulus contortus proximal atau disingkat dengan TKP, tubulus contortus distal atau disingkat dengan TKD, tubulus contortus collectivus atau disingkat dengan TKK, dan yang terakhir yang keenam lengkung Henle. Karena ginjal bertugas menghasilkan urin, ayo kita pelajari tahap pembuatan urin. Diawali dengan yang pertama, tahap filtrasi. Ini adalah penyaringan darah. Maka proses ini terjadi pada bagian glomerulus atau korteks. Hasil tahap filtrasi adalah urin primer atau filtrat glomerulus. Tahap reabsorpsi. Ini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Reabsorpsi terjadi di TKP. Hasil reabsorpsi adalah urin sekunder. Tahap yang ketiga yaitu tahap augmentasi. Nah, tahap ini merupakan tahap penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Ini terjadi di TKD. Hasil augmentasi adalah urin sejati atau disebut komposisi urin normal pada manusia, yaitu air, amoniak atau menyebabkan urin itu menjadi bau, bilirubin yang menyebabkan warna urin itu menjadi kuning, kreatinin, garam, asam urat, zat berlebihan dalam darah, vitamin C atau obat-obatan. Yang kedua, organ ekskresi kulit. Kulit berperan sebagai alat organ ekskresi pengeluaran keringat. Selain sebagai alat ekskresi terdapat pengaturan suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, pelindung tubuh, penyimpan lemak, dan vitamin D dari provitamin D. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan ari atau epidermis, yang kedua kulit jangat atau dermis, yang ketiga kulit bawah atau hipodermis. Pada kulit ari atau epidermis terdapat
terdapat mudah mengelupas, terdapat pigmen melanin. Sementara kulit jangat terdapat pembuluh darah, kelenjar minyak, folikel rambut, kelenjar keringat, dan saraf. Untuk hipodermis hanya terdapat lemak. Dan ekskresi yang ketiga yaitu hati. Hati sebagai alat ekskresi, hati juga memiliki fungsi lain, diantaranya dapat menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A. Yang terakhir, tempat pembentukan protrombin dan fibrinogen. Sebagai alat ekskresi hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama dengan urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Dan organ ekskresi yang keempat adalah paru-paru. Nah, anak-anak masih ingatkah materi sistem pernapasan? Untuk paru-paru bukan hanya sebagai alat pernapasan saja. Paru-paru berperan sebagai sistem ekskresi untuk pengeluaran CO2 dan H2O atau uap air hasil dari pernapasan manusia. Oke, next kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu gangguan pada sistem ekskresi, yaitu nefritis, radang nefron, infeksi pada ginjal karena serangan bakteri Streptococcus. Yang kedua, diabetes mellitus, kencing manis, adanya glukosa pada urin, gangguan pada tahap reaksi, kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan kelenjar pankreas. Dan yang selanjutnya, diabetes insipidus. Selain itu, volume urin sangat banyak, jadi karena kekurangan hormon ADH, antidiuretik hormon, yang dihasilkan kelenjar hipofisis di otak. Oke, selanjutnya batu ginjal atau disebut dengan kencing batu, adanya endapan garam kalsium pada rongga atau saluran ginjal. Saat buang air kecil sangat sakit. Albuminuria, ini karena adanya protein albumin pada urin, terjadi karena ada kerusakan pada glomerulus sehingga urin keruh dan berbusa. Jerawat, nah ini karena adanya tersumbatnya kelenjar minyak akibat debu. Ya, bisa jadi karena sisa kosmetik dan faktor hormonal. Yang terakhir, biang keringat. Nah, ini adanya penyumbatan pori-pori kulit atau pada kelenjar keringat. Jadi kalau kita sudah berkeringat, itu karena ada penyumbatan pori-pori pada kulit kita. Itulah asal dari keringat. Demikian materi kita pada hari ini, anak-anak. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk belajar. Tetap waspada, tetap memakai masker saat kita keluar, jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita agar terhindar daripada virus-virus. Terima kasih. Selamat pagi.